Assalamualaikum teman-teman semua. Ini dia update video dari channel Dasar Islam. Welcome to the channel. Pernah nggak sih pengen belajar agama lebih dalam, tapi ngerasa materinya berat? Tenang, kalian berada di tempat yang tepat. Di sini kita bakal kupas tuntas semua dasar-dasar penting dalam Islam yang pastinya sumbernya jelas, yaitu dari para ulama madhab Syafi'i dengan referensi kitab Syafinatun Najah dan Kashfatus Saja. Biar nggak ketinggalan update ilmunya, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya ya. Support dari kalian berharga banget buat kami. Oke, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai fiqih. Kali ini kita akan mengupas tuntas konsep baligh berdasarkan penjelasan dari kitab karya Syekh Salim bin Sumair Al-Khadrami. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Mengapa tanda-tanda baligh dijelaskan di awal pembahasan fiqih? Jawabannya adalah karena tuntutan hukum syariat atau taklif secara mutlak dibebankan atas orang yang telah baligh, bukan kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil. Namun, sebelum anak mencapai usia baligh, ada kewajiban besar yang bersifat fardu kifayah atas orang tua mereka, baik itu bapak maupun ibu. Mari kita rinci kewajiban ini. Pertama, kewajiban memerintah. Setelah anak laki-laki atau perempuan genap berusia 7 tahun dengan syarat mereka telah tamyiz, orang tua wajib memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Tidak hanya sholat, tetapi juga melakukan apa yang menjadi syarat sahnya sholat, seperti wudhu dan selainnya. Batasan tamyiz di sini adalah ketika anak tersebut sudah dapat makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja atau cebok sendiri. Perlu dicatat, jika anak sudah tamyiz sebelum usia 7 tahun, maka perintah untuk sholat hukumnya hanya sunnah, belum wajib bagi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku untuk syariat-syariat zohir lainnya, seperti berpuasa Ramadan, ketika orang tua menilai mereka telah kuat atau mampu melaksanakannya. Kedua, cara memerintah dan disiplin. Dalam memberikan perintah, orang tua wajib menggunakan pernyataan yang tegas dan disertai peringatan, seperti contoh, "Sholatlah. Jika kalian tidak sholat, maka aku akan memukul kalian berdua." Kemudian, apabila anak telah mencapai usia di tengah-tengah 10 tahun, yaitu setelah genap usia 9 tahun, orang tua diwajibkan memukul anak tersebut jika ia meninggalkan perintah sholat, wudhu, dan lainnya. Mengapa di usia ini? Karena ini adalah masa di mana terjadinya baligh sudah sangat memungkinkan. Pukulan ini pun haruslah pukulan yang tidak menyakitkan. Bahkan, siwak pun memiliki hukum yang serupa. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya dan boleh memukul jika anak meninggalkannya pada usia tersebut. Hikmah dari semua ini adalah agar mereka terlatih melakukan ibadah, sehingga kelak akan terbiasa dan tidak meninggalkannya, insya Allah Ta'ala. Sekarang, bagaimana dengan peran selain orang tua? Seorang guru atau muallim diperbolehkan memberi perintah sholat, tetapi ia tidak boleh memukul muridnya, kecuali apabila telah mendapat izin dari wali. Begitu pula seorang suami, ia boleh memerintah istrinya untuk sholat, tetapi tidak boleh memukul istrinya karena meninggalkan sholat tersebut, kecuali apabila suami telah mendapat izin dari wali si istri. Sekarang, mari kita bahas topik utamanya. Tanda-tanda baligh. Penjelasan ini ditujukan untuk murohik, yaitu anak yang mendekati masa dewasa, dan anak sebayanya. Ada 3 tanda baligh, 2 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Tanda pertama, genap berusia 15 tahun. Usia ini dihitung berdasarkan tahun Hijriyah atau Komariah, dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.
perhitungannya dimulai sejak seluruh tubuh manusia terpisah dari ibunya saat dilahirkan. Tanda kedua, ihtilaam. Maksudnya adalah mengeluarkan sperma. Tanda ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ketika masing-masing telah berusia 9 tahun komariah. Rinciannya sangat spesifik. Ini tetap dianggap tanda balik meskipun sperma tidak keluar secara nyata. Misalnya seseorang menahannya setelah merasakan akan keluar. Baik sperma itu keluar dari jalur biasa maupun dari jalur tidak biasa jika jalur biasanya tertutup sejak lahir. Baik keluarnya saat tidur maupun saat sadar. Dan baik keluarnya karena jimak ataupun sebab lainnya. Mengenai usia 9 tahun ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Baijuri dan Syarbini, usia 9 tahun ini harus genap pas atau tahdidiyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam, usia 9 tahun ini bersifat pendekatan atau takribiyah. Ada juga kutipan dari Imam Romli yang merinci bahwa usia 9 tahun ini adalah takribiyah hampir bagi perempuan dan tahdidiyah pas bagi laki-laki. Tanda ketiga, haid. Tanda ini khusus bagi perempuan. Haid dianggap tanda balik ketika ia telah berusia 9 tahun kurang lebih atau hampir. Teks ini merinci bahwa waktu kurangnya dari 9 tahun tersebut tidak boleh lebih dari 16 hari. Ada beberapa kasus khusus yang perlu dipahami. Pertama, kehamilan. Kehamilan itu sendiri bukanlah tanda balik. Tanda baliknya adalah keluarnya sperma yang terjadi sebelum kehamilan itu. Kedua, khunsa, yaitu seseorang yang memiliki 2 alat kelamin atau tidak memiliki sama sekali. Ia baru dihukumi balik apabila ia mengeluarkan sperma dari zakarnya dan juga mengeluarkan haid dari farjinya. Jika hanya salah satu yang terjadi atau keduanya keluar dari satu organ yang sama, maka ia belum dihukumi balik. Terakhir, mari kita kembali pada kewajiban orang tua yang juga mencakup kakek nenek dan seterusnya. Mereka secara fardu kifayah wajib mengajari anak-anak mereka tentang toharoh, sholat, dan ibadah lainnya. Bahkan kewajiban finansialnya pun telah diatur dengan sangat rapi. Pertama, biaya diambil dari harta anak itu sendiri jika ia punya. Kedua, jika tidak, diambil dari harta para bapak. Ketiga, jika bapak tidak punya, diambil dari harta para ibu. Keempat, jika para ibu juga tidak punya, diambil dari Baitul Ma'al. Kelima, dan jika Baitul Ma'al tidak ada, maka biaya diambilkan dari harta para muslimin yang kaya. Selain itu, orang tua juga wajib mengajari anak-anak mereka tentang sejarah dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di Mekah, serta wafat dan dikuburkan di Madinah. Demikianlah penjelasan yang sangat rinci mengenai konsep baligh, kewajiban yang mendahuluinya, serta konsekuensi hukumnya, sesuai dengan pemaparan dari Syekh Salim bin Sumair Al-Khadromi. Semoga apa yang kita kaji bersama ini menambah ilmu dan pemahaman kita yang benar tentang agama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.